Jenderal Besar TNI Raden Sudirman. Jenderal Besar Raden Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1916 dan beliau wafat pada tanggal 29 Januari tahun 1950. Beliau adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, beliau adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Beliau terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga. Jenderal Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priai setelah keluarganya pindah ke Cilacap pada tahun 1916. Sudirman tumbuh menjadi seorang siswa yang rajin. Beliau sangat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk mengikuti program kepanduan yang dijalankan oleh organisasi Islam Muhammadiyah kala itu. Saat beliau di sekolah menengah, Jenderal Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi. Jenderal Sudirman sangat dihormati oleh masyarakat sekitar karena beliau sangat taat kepada agama Islam. Setelah beliau berhenti kuliah keguruan pada tahun 1936, beliau mulai bekerja sebagai seorang guru. Dan kemudian beliau diangkat menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Beliau juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah kala itu. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, Jenderal Sudirman tetap mengajar. Pada tahun 1944, beliau barulah bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Beliau menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Selama beliau menjabat, Sudirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan, sehingga kemudian beliau diasingkan ke Bogor. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Jenderal Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan. Kemudian beliau pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Beliau ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas, yang dilakukannya setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Pasukannya lalu dijadikan bagian dari Divisi 5 pada tanggal 20 Oktober oleh Panglima Sementara Urip Sumoharjo. Dan Jenderal Sudirman bertanggung jawab atas divisi tersebut. Pada tanggal 12 November tahun 1945, dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, Jenderal Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar, dan Jenderal Urip Sumoharjo menjadi Kepala Staf Angkatan Darat kala itu. Sembari menunggu pengangkatan, Jenderal Sudirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Pertempuran ini dan penarikan diri tentara Inggris menyebabkan semakin kuatnya dukungan rakyat Indonesia terhadap Sudirman. Dan beliau akhirnya diangkat sebagai Panglima Besar pada tanggal 18 Desember. Selama 3 tahun berikutnya, Jenderal Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia kala itu. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati yang turut disusun oleh Jenderal Sudirman. Dan kemudian Perjanjian Renville yang menyebabkan Indonesia harus membalikan wilayah yang diambilnya dalam agresi militer pertama kepada Belanda dan penarikan 35.000 tentara Indonesia. Beliau juga menghadapi pemberontakan dari dalam, termasuk upaya kudeta pada tahun 1948. Dan pada tanggal 19 Desember tahun 1948, beberapa hari setelah Jenderal Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer kedua untuk menduduki Yogyakarta. Pada saat pemimpin-pemimpin politik berlindung di Keraton Sultan, Jenderal Sudirman beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan lamanya. Kemudian Jenderal Sudirman dan pasukannya mendirikan markas sementara di Sobo, di dekat Gunung Lawu. Dari tempat ini, ia mampu mengomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk serangan umum 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Ketika Belanda mulai kewalahan melawan pasukan Jenderal Sudirman, Belanda pun mulai menarik diri.
Kemudian pada bulan Juli tahun 1949, Jenderal Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta. Meskipun beliau ingin terus melanjutkan perjuangan dan perlawanan terhadap pasukan Belanda, beliau dilarang oleh Presiden Soekarno karena beliau sedang sakit. Kemudian beliau pensiun dan pindah ke Magelang. Jenderal Sudirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, dan beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semati, Yogyakarta. Meninggalnya Jenderal Besar Sudirman menjadi duka yang mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera setengah tiang pun dikibarkan, dan ribuan orang berkumpul untuk memberi penghormatan terakhir pada prosesi upacara pemakamannya. Jenderal Sudirman terus dihormati oleh rakyat Indonesia. Jenderal Sudirman ditampilkan dalam uang kertas rupiah keluaran tahun 1968 sebagai bentuk penghormatan terhadap beliau, dan namanya diabadikan menjadi nama sejumlah jalan, universitas, museum, dan monumen. Pada tanggal 10 Desember tahun 1964, beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Jenderal Besar Sudirman merupakan pahlawan yang jujur dan pemberani. Seorang pahlawan yang tidak ternilai jasa-jasanya kepada tanah air. Terima kasih Jenderal Besar Sudirman. Semoga engkau berada di sisi terbaik, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.